Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terbang ke Amerika Serikat dalam rangka kunjungan bilateral. Salah satu agenda utama yakni menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian Board of Peace. Rombongan Presiden Prabowo berangkat ke Amerika Serikat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Senin pagi. Dalam lawatan ini, Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dikabarkan pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada tanggal 19 Februari di Washington DC, Donald Trump akan membahas sejumlah hal. Di antaranya adalah rencana rekonstruksi Gaza, pendanaan dan juga penugasan ribuan pasukan stabilisasi Gaza. Ya, sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Bentukan Presiden Trump termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Pemirsa Indo Today, kita awali dengan informasi kebakaran melanda 6 kamar kontrakan di pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Guji Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sedikitnya 6 kamar kontrakan berlantai 2 ludes terbakar api. Makin gede. Padatnya permukiman membuat warga saling berjibaku memadamkan api. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Pemilik rumah kontrakan yang terbakar diketahui sedang di luar kota untuk melaksanakan ziarah kubur jelang puasa Ramadan. Yang terbakar itu ada 4 kamar, yang di bawah itu ada 2 kamar. Total ada berapa kamar berarti, Bu? Ada 6. Bu, kalau kemunculan apinya itu awalnya dari bawah apa dari atas, Bu? Dari atas berupa asap. Nah, pada saat terjadinya kebakaran, penghuni rumah lagi kemana, Bu? Itu penghuni rumah dalam keadaan semua pada kerja. Lokasi kebakaran terpasang garis polisi dan tengah dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Pada ngapain, Bos? Abang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Priska, kayak gini-gini nih justru malah bisa meresahkan banget. Karena kalau misalnya namanya parkir liar, itu kan nggak sah.
Itu harusnya kita bayar seikhlasnya, bukan dipatokin. Itu sampai 50.000. 50.000 sampai Motor, 100.000. mobil, 50.000 sampai 100.000. Bayangin, kita belum belanja, udah keluar duit duluan, banyak banget. Masalahnya kalau misalnya kendaraan kita maksudnya ada jaminan ketika ada kehilangan atau kerusakan. Masih mending nggak ya. masalah. Tapi ini 50.000, 100.000 tidak ada jaminan Iya, keamanannya. bahkan bayar dulu ditinggalin. Itu yang kadang kesel. Udah bener ya, ditangkep ya. Betul. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa, viral aksi 3 orang perampok berduel dengan seorang pemilik toko di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski kalah jumlah, korban berhasil memukul mundur 3 perampok. Aksi 3 orang perampok membawa parang dan menganiaya seorang pemilik toko grosir yang menjual makanan ringan di Jalan Bunga Pasar Kapuas, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Layaknya di film laga, korban berduel dengan ketiga pelaku. Meski kalah jumlah, korban berhasil melawan dan keluar dari cengkraman para pelaku. Bahkan salah satu pelaku tersungkur di depan toko milik korban. Korban saat itu baru pulang membeli makanan. Saat hendak membuka pintu toko, ketiga pelaku datang dan menyerang. Beruntung ada warga yang melihat dan membantu korban. Meski berhasil melawan dan tak ada barang yang berhasil dicuri, namun korban mengalami 15 jahitan di kepala dan tangan akibat hantaman parang milik pelaku. Belum tahu apa motif kejadian tersebut, tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal karena memang warga saya tadi melakukan perlawanan. Kasus perampokan gagal yang berujung pada penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang di Pasar Kapuas Belawan hingga kini merasa khawatir dan takut. Bahkan korban terus membawa pisau untuk berjaga-jaga dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, perkelahian 2 pria bersenjata tajam terjadi di Jalan Haji Isbat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggegerkan para pedagang dan juga pengunjung pasar. Duel 2 orang menggunakan senjata tajam gegerkan warga yang ada di kawasan pintu masuk Pasar Keraton, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Keributan mendadak memicu kepanikan dan membuat warga menjauh, tidak berani melerai saat kedua pria saling serang. Polisi mengamankan lokasi dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius akibat senjata tajam. Laporan dari masyarakat, kami langsung menuju TKP dan membawa kedua orang tersebut untuk dilakukan perawatan karena mengalami luka-luka. Penyidik masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan terhadap warga, sedangkan untuk kedua korban masih dalam penanganan medis secara intensif. Dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.